Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kalimantan dipenuhi hutan berusia 140 juta tahun, salah satu yang tertua di muka bumi. Hewan-hewan di Pulau Kalimantan telah mengalami evolusi besar pasca zaman es, termasuk ular. Dan saat ini ilmuwan memperkirakan ada 150 spesies ular di pulau berjuluk Borneo ini. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, mana dari 150 spesies itu yang paling berpotensi sebagai ular terbesar di dunia? Dan pada video ini kita akan membahas mengenai Hollow Earth dan ular raksasa yang tidak punah. Sebelumnya, jika kamu baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru dari kami. Bantu channel ini agar terus berkembang dan memberikan wawasan untuk kita semua. Sebelum ditemukan Titanoboa, fosil ular terbesar yang pernah ditemukan di dunia panjangnya sekitar 10 meter dengan berat 450 kg. Dan ular ini bernama Gigantopis, dan ular tersebut hidup sekitar 20 juta tahun yang lalu di Afrika. Sedangkan ular terbesar yang pernah ditemui sekarang oleh para ilmuwan diperkirakan adalah Titanoboa cerejonensis, memiliki panjang sekitar 15 meter, sama panjangnya dengan bis, dengan berat lebih dari 1.100 kg, atau 2 kali berat beruang kutub. Lebarnya hingga lebih dari 1 meter, dan kira-kira sepanjang lengan orang dewasa. Fosil Titanoboa cerejonensis ditemukan di tambang batu bara Cerejon di Kolombia Utara tahun 2009 lalu, dalam kondisi hampir utuh. Apakah fosil ini bisa jadi pertanda keberadaan ular ini di bumi? Bagaimana jika ular ini masih hidup hingga sekarang? Dan bukan hanya menjadi hiasan di buku sejarah saja, atau hanya menjadi legenda turun-temurun. Seperti yang kita ketahui, pada video sebelumnya kita juga membahas mengenai monster laut yang menggemparkan dunia, yang salah satunya adalah ikan purba yang ternyata keberadaannya juga masih ada hingga sekarang. Ikan ini bernama kulakan, dan dijuluki sebagai fosil hidup bagi kalangan peneliti. Memang sangat mengejutkan bahwa apa yang diduga sebagai makhluk prasejarah dan telah punah, ternyata ikan ini masih hidup dan berenang hingga sekarang. Untuk hewan darat, tentunya sangat banyak yang telah dinyatakan bertahan dan masih hidup sejak zaman dinosaurus, seperti halnya hewan yang satu ini, bernama Platypus, yang merupakan salah satu dari sedikit monotrem yang masih ada sampai sekarang. Dan belum lama ini, para ahli menyepakati bahwa mamalia yang bertelur ini ternyata hidup selama periode Jurassik. Setelah menganalisis tulang rahang Theonolopos pada tahun 2009, ahli paleontologi University of Texas, Tim Rowe menyatakan bahwa Platypus berasal dari tahun 120 juta tahun yang lalu. Platypus merupakan satu dari 2 spesies mamalia bertelur dan hanya hidup di Australia Timur dan Tasmania. Sangat banyak spesies yang juga berhasil hidup hingga sekarang, seperti kura-kura, buaya, hingga hiu. Sehingga apa yang kita temukan sebagai fosil di dalam tanah ternyata masih berenang dengan aman pada saat ini. Jika memang benar dan ada ruang untuk ular raksasa dapat bertahan hidup di masa sekarang, maka yang menjadi pertanyaan adalah, sebesar apakah ular dapat tumbuh di atas bumi ini? Beberapa waktu yang lalu bermunculan di media sosial mengenai penampakan batu besar yang berbentuk ular. Saking besarnya, batu berbentuk ular ini bahkan menyerupai tembok tinggi yang bersisik menyerupai sisik ular. Batu ular raksasa tersebut berada di Gua Naka, dan karakteristik fisik batu yang ditemukan di Gua Naka ini mirip dengan tubuh ular yang melengkung dengan detailnya, serta memiliki permukaan luar yang terlihat seperti kulit ular yang bersisik. Dan hal ini membuat banyak yang percaya kalau batu raksasa di Gua Naka tersebut merupakan ular raksasa yang berubah menjadi batu. Ada kepercayaan kuno mengatakan jika batu raksasa berbentuk ular di Gua Naka tersebut memang merupakan ular raksasa yang mati namun tidak membusuk. Ular raksasa tersebut dihadapkan oleh tanah berbatu selama jutaan tahun, hingga mineral yang ada di ular menjadi batu. Setelah lama berada di air, tanah terkikis untuk mengungkap sisa-sisa ular batu untuk dilihat orang. Dan jika cerita ini benar dan ukuran makhluk ini sangat raksasa, bahkan melebihi bayangan kita semua mengenai gambaran ular raksasa yang pernah ditemukan maupun yang pernah kita pelajari, maka dapat dikaitkan dengan faktor lingkungan. Tentunya pada masa dahulu diyakini di mana seluruh biota darat dapat tumbuh begitu besarnya.
Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa hewan-hewan yang hidup di zaman prasejarah bisa tumbuh hingga mencapai ukuran yang jauh lebih besar daripada hewan yang hidup saat ini? Perlu untuk kita ketahui, menurut ilmu pengetahuan, konsentrasi CO2 yang ada di atmosfer ternyata berpengaruh terhadap ukuran organisme. Kadar CO2 di zaman prasejarah sendiri terbilang sangat tinggi dibandingkan zaman modern. Kemungkinan menurut para ahli, kadar karbon dioksida di atmosfer lebih banyak 3-5 kali lipat dibandingkan bumi modern. Itu artinya, secara keseluruhan, suhu di bumi lebih hangat, bahkan di daratan tinggi sekalipun. Saat era Mesozoik ini dimulai, daratan masih bergabung dalam superkontinen, yaitu Pangea, sehingga suhu lautan tidak terlalu mempengaruhi penurunan suhu di daratan. Dan keadaan tersebut juga banyak membuat reptil berukuran raksasa bisa hidup, karena hewan berdarah dingin tersebut tidak perlu menghabiskan energi untuk mengatur suhu tubuh dengan berpindah. Sampai sini kita bisa mengerti. Namun perlu diketahui bahwa apakah mungkin bahwa hewan raksasa tersebut mewarisi gen raksasa pula dan dapat bertahan hidup hingga sekarang, dan dapat diketahui oleh masyarakat dunia pada umumnya. Apakah suhu hangat bumi tersebut masih ada sebagai tempat bertahan hidup hewan raksasa seperti ini? Di manakah keberadaan yang memungkinkan suhu bumi lebih hangat dari biasanya di alam ini? Adakah kehidupan lain di bawah bumi yang mampu menyokong kehidupan seperti ini? Walaupun beberapa teori ini kemungkinan hanya menjadi sebuah realitas alternatif, teori tentang Hollow Earth adalah bumi yang berongga dipercayai oleh segelintir orang. Mereka meyakini bahwa ada kehidupan di lubang-lubang rahasia bumi yang berisikan makhluk asing. Dan disebut-sebut lubang ini berada di kutub utara. Hollow Earth sendiri telah banyak disinggung di dalam dunia perfilman yang menggambarkan kehidupan bawah bumi yang memiliki peradaban tersendiri. Seperti yang terbaru saat ini adalah Godzilla vs Kong yang menceritakan tentang bumi berongga. Journey to the Center of the Earth tahun 2008 juga menggambarkan rongga bumi yang berisikan makhluk raksasa. Ice Age: Dawn of Dinosaurs tahun 2009 juga menggambarkan mengenai dinosaurus yang dianggap telah punah ternyata malah berada di dunia bawah tanah dan dunia yang tersembunyi tersebut. Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan dan clue bahwa makhluk era dinosaurus dapat bertahan hidup hingga sekarang, seperti kura-kura dan makhluk lainnya. Bahkan yang tidak berubah wujud seperti ikan kulakan. Dan tidak menutup kemungkinan ukuran makhluk raksasa seperti spesies ular bertubuh gigantis akan dapat terus bertahan jika keberadaan mereka didukung oleh alam. Salah satunya jika teori perut bumi benar, maka hal ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik untuk ditelusuri. Selama ini Gunung Everest dianggap sebagai gunung raksasa tertinggi di bumi. Namun ternyata ilmuwan menemukan gunung lain yang mengalahkan jauh di perut bumi. Masih berbicara mengenai Hollow Earth dan kehidupan di dalamnya, jika manusia merasa sudah 100% mengenal bumi, maka mereka salah besar. Jauh di dalam perut bumi, ilmuwan baru-baru ini menemukan gumpalan aneh dan gunung raksasa yang lebih tinggi dari Gunung Everest. Ilmu yang bisa dicapai manusia untuk bisa menembus bumi diketahui hanya mencapai 0,2% saja. Lubang terdalam yang pernah dibor oleh manusia di Arktik Rusia diketahui hanya mencapai 0,2% dari inti bumi. Bahkan peta ilmiah terbaik pun hanya memperlihatkan gambaran umum mengenai lapisan luar, inti bagian dalam, dan lapisan mantel bumi. Beberapa peneliti internasional bergabung untuk memecahkan misteri di perut bumi. Penelitian mereka telah dipublikasikan dalam jurnal Science pada Februari 2019. Mereka menggunakan gelombang seismik atau gempa bumi untuk memindai bagian dalam planet kita. Itu seperti halnya para dokter yang menggunakan ultrasound untuk mengintip ke dalam tubuh pasien. Dan ilmuwan menemukan bahwa lapisan bumi seperti onion layer atau lapisan bawang. Lapisan tersebut mempunyai transisi 402 hingga 660 km ke bawah bumi. Pada tingkat 660 km ke bawah bumi, ilmuwan mengidentifikasi jajaran pegunungan di dalam perut bumi yang luar biasa. Bahkan puncaknya kemungkinan lebih tinggi dari Gunung Everest. Dan lapisan-lapisan super besar itu terbelah oleh gumpalan atau blobs batu panas. Peneliti menemukan gumpalan aneh atau blobs di bawah Afrika dan satunya lagi di bawah Samudra Pasifik. Menurut penelitian terbaru yang terpisah dari penelitian ini, gumpalan tersebut berhubungan dengan letusan supervulkanik.
Dan gumpalan Afrika dan bulu mantel bumi di bawah Pulau Reunion atau sebelah timur Madagaskar pernah berkontribusi dalam letusan besar 67 juta tahun yang lalu yang diprediksi ikut memusnahkan dinosaurus. Nah, peneliti masih akan mendalami bentuk gumpalan dan beberapa struktur yang masih belum dipahami. Penemuan gunung raksasa ini di bawah permukaan bumi dan gumpalan aneh ini bagi ahli geodinamika sebagai revolusi total penelitian. Seperti yang kita ketahui, dalam legenda tentang lubang besar yang tersembunyi di dalam bumi itu terdapat sebuah kota yang bernama Agartha. Hal ini juga seperti diterangkan dalam Al-Quran pada surat At-Toha ayat 6-7, yang artinya, miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Ayat ini banyak tafsirkan menyinggung tentang kehidupan bawah tanah, sehingga memunculkan teori yang tidak dikenal manusia seperti Agartha. Dan menurut legenda yang diceritakan, Agartha adalah tempat istimewa di mana penghuninya sangat sempurna, memiliki ilmu tinggi dan kekayaan alam yang berlimpah. Penggalian Kola-Super Deep Borehole yang benar-benar dilakukan Uni Soviet pada tahun 1970-an sampai 1992, kita semua bahkan sudah mengetahui mengenai cerita ini. Merupakan penggalian terdalam yang pernah dilakukan. Seperti diberitakan, penggalian sedalam 12 km itu menemukan berbagai hal yang penting bagi sains dan kemustahilan yang menarik minat kita untuk menelisiknya lebih dalam. Seperti ditemukan air di kedalaman tersebut dan sebelumnya dianggap tidak mungkin. Sekitar 7 km di bawah, ada fosil mikroskopik dari 24 spesies. Kehidupankah? Sebuah penelitian baru yang dilakukan University of Helsinki, Finlandia mengungkapkan bahwa sejarah evolusi ular ternyata salah. Sebuah penelitian terbaru dilakukan oleh Universitas Helsinki, Finlandia mengungkapkan bahwa sejarah evolusi ular ternyata salah. Teori sebelumnya yang menyebutkan jika ular kehilangan kaki mereka saat berada di air, baru kemudian merangkak keluar ke darat beberapa tahun kemudian ternyata tidaklah benar. Peneliti berpendapat bahwa ular awalnya merupakan kadal yang hidup di permukaan tanah. Mereka lantas berevolusi menjadi ular yang hidup di dalam tanah atau hewan fosorial. Dan para peneliti Universitas Helsinki juga berkata bahwa setelah menjalani kehidupan di bawah tanah, ular kemudian melanjutkan untuk menjajah habitat lain, baik itu di darat maupun di laut. Entah itu rongga di dalam bumi ataupun lubang dari ular raksasa atau kehidupan berbagai spesies yang belum pernah kita ketahui sebelumnya oleh ilmu pengetahuan ataupun oleh manusia pada generasi sekarang. Hasil studi terbaru ini bisa memperkuat pemikiran tersebut. Dari struktur tulangnya, peneliti bisa memprediksi habitat, sementara contoh fosil menunjukkan bahwa nenek moyang ular memiliki tengkorak yang sesuai untuk menggali. Peneliti percaya bahwa transisi kadal ke ular merupakan hasil seleksi alam ekologis dan morfogenesis bertahap atau proses biologi menyebabkan organisme berkembang sesuai dengan bentuknya. Dan dalam hal ini, tidak berkaki dan panjang. Dan pada saat sekarang, kita menemukan tulang ular raksasa sepanjang 15 meter. Akankah ditemukan yang lebih daripada itu di masa mendatang? Dan masih hidup? Bagaimanapun, kedalaman bumi masih menyimpan berbagai misteri hingga saat ini. Penggalian semacam ini dilakukan karena kita hanya tahu lebih sedikit apa yang ada di bawah kaki kita dibandingkan dengan tata surya. Teori Hollow Earth sendiri merupakan hasil pemikiran seorang ilmuwan bernama Edmund Halley yang menemukan teori saat sedang menemukan perubahan longitude magnetik dalam penelitiannya. Dan secara ilmiah, kisah tentang kota bawah tanah dan teori Hollow Earth memang tidak masuk akal. Tetapi beberapa ilmuwan mencoba menjelaskan secara sederhana. Mereka menyatakan bahwa bumi memang tidak berongga, tetapi memiliki lubang-lubang besar yang cukup dalam, di mana makhluk hidup bisa tinggal. Namun sebuah studi terbaru, tulisan ahli geofisika dari Universitas Princeton mereka menemukan wilayah baru di dalam bumi, sekitar 660 km dari permukaan. Dan wilayah baru ini berisi jajaran gunung dan daratan yang sangat mirip dengan permukaan bumi. Sangat mengherankan melihat bumi ternyata memiliki pegunungan yang berada jauh di bawah tanah. Itulah pembahasan kita mengenai ular raksasa yang kemungkinan masih hidup di dalam bumi dan adanya rongga-rongga raksasa di dalam bumi yang memungkinkan makhluk hidup bisa tinggal.
Itu dulu pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat, dan ini adalah informasi grade A yang berisi konten yang baru. Kamu harus subscribe agar bisa menerima video misteri yang jauh lebih menarik lagi selanjutnya. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Untuk pembahasan lebih menarik selanjutnya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Aktifkan notifikasi video di channel ini menekan tombol subscribe dan klik icon lonceng berada di sebelahnya. Jika kamu menyukai video seperti ini, silahkan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.